Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa dapat belajar kembali seperti biasa, meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan waktu luang untuk terus kita semangat untuk belajar. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, Bapak mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa kepada Ananda Seto yang bundanya kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan bundanya Seto diberikan husnul khatimah, diampunkan segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan kesabaran bagi Ananda Seto beserta keluarganya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'afu anha. Baik anakku sekalian, mari kita akan awali belajar kita pagi hari ini sama-sama dengan membaca basmalah dan doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran yang ketiga pada semester kedua ini, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, dengarkan baik-baik semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya adalah, ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakanmu, min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan, waja'alnakum, dan menjadikan kalian semua, syu'uban wa qaba'ila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian, indallahi atqakum, di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun khabir, maha mengetahui dan maha mengenal. Nah, anakku sekalian, kita akan coba gali, kita coba pelajari, kita coba cari tahu asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini, surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Yang pertama adalah diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, bahwasanya ketika peristiwa Fathu Makkah, yaitu Bilal ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Ketika terjadi peristiwa itu, maka ada dari golongan masyarakat yang mengatakan bahwa apakah pantas seorang budak dari golongan seperti Bilal bin Rabah itu berazan di atas Ka'bah, gitu ya. Maka di antara orang yang lain yang mendengar itu kemudian berkata, seandainya Allah tidak mengizinkan, maka Allah akan ganti dengan yang lain. Kemudian ada dari riwayat yang lain menyebutkan bahwa ketika itu Rasulullah akan menikahkan seorang dari golongan Abu Hindi, ya, dari Abu Hindi kepada orang-orang yang ada kepada seorang wanita, orang-orang wanita di Bani Bayadah. Kemudian orang tua mereka mengatakan bahwa apakah mungkin, ya, orang-orang dari golongan budak itu menikah dengan orang-orang Bani Bayadah, putri-putri kami. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka turunlah ayat, ya, surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Ini menunjukkan bahwa sesuai yang kita tadi pelajari sama-sama, artinya
Jadi kandungan adalah yang pertama, isinya ini ya ayuhan nas, itu diperintahkan untuk semua manusia. Ya ayuhan nas berarti manusia. Kemudian inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari perempuan dan laki-laki dan perempuan ya. Kemudian waja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian lafal syu'uban itu kan menjadi berbangsa-bangsa ya. Kemudian qabail, kabilah atau bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Kemudian dilanjutkan dengan inna akramakum, sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian indallahi atqakum, yaitu orang-orang bertakwa. Berarti bukan orang yang putih, bukan orang yang cantik, bukan orang yang ganteng, orang yang tinggi, orang yang kaya, orang para pejabat, orang yang enggak, tapi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu dari kandungan ayat ini kita dapat menemukan bahwa kita tidak boleh fanatik atau kesukuan kita, kebangsaan kita, kelompok kita itu terlalu tinggi. Jadi kita harus saling menghormati, kita menghargai mereka, karena di sisi Allah itu bukan orang-orang yang kaya atau orang-orang yang ganteng atau orang yang cantik atau orang-orang yang dari suku ini suku itu, tapi enggak. Tapi di sisi Allah bagi orang-orang yang mulia itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, hendaknya kita saling mempunyai sikap toleransi terhadap orang lain, baik dari kelompok lain, teman lain, siapapun itu. Tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan ras, asal, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Tapi sisi Allah itu adalah yang paling mulia, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu mudah-mudahan anak-anak sekalian kita bisa saling mengenal dengan baik, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, dan saling kerjasama agar terciptanya kerukunan serta persatuan kita. Baik, itu mungkin pada pertemuan kali ini anak-anak sekalian. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya nanti, masih bahasan yang surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu tugas kalian hari ini adalah menghafalkan surah Al-Hujurat ayat ke-13 beserta artinya, dan menyebutkan 5 hukum tajwid yang dibaca surah Al-Hujurat tadi ayat 13. Contohnya misalnya inna, nun bertasdid namanya adalah gunnah. Nah itu contoh seperti itu. Nah kamu cari 4 lagi untuk tugas hari ini. Baik, cukup sekian mungkin anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus semangat, terus belajar dengan sungguh-sungguh, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.